أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan, salatan, wa salaman, wa ba'du. Sahabat ijazah ulama yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi sebuah kisah orang yang sangat miskin dan dililit hutang yang sangat banyak dan hampir dipenjara. Namun akhirnya lunas dengan membaca satu amalan dalam waktu semalam. Kisah ini merupakan penggalan ceramah Syekh Husna Syarif, ulama besar dari Mesir. Namun sebelum dilanjutkan, marilah kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, dan bagi Anda yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Saya doakan bagi Anda yang sudah like dan subscribe, semoga dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Ummi yang dirahmati Allah, dikisahkan seorang laki-laki yang terbelit hutang dan terancam dipenjara karena tak sanggup membayar hutangnya. Dulunya ia kaya raya lalu jatuh bangkrut sehingga mempunyai hutang yang amat banyak. Setiap hari rumahnya didatangi orang-orang untuk menagih hutang. Hingga suatu hari ia pergi ke tempat salah seorang saudagar kaya untuk meminjam uang. Ia akan meminjam uang sebanyak 500 dinar. Saking terkenalnya orang ini banyak hutang, sampai-sampai saudagar ini bertanya, "Kira-kira kapan Anda akan melunasi pinjaman ini?" "Minggu depan, Tuan," jawabnya singkat. Ia pun pulang dengan membawa 500 dinar di genggamannya. Ia membayarkan hutangnya kepada orang-orang yang setiap hari datang menagih hutang sampai tidak tersisa sama sekali. Hari demi hari ia bertambah sulit dan kondisi ekonominya kian terpuruk. Hingga tempo pembayaran hutangnya pun tiba. Saudagar itu mendatangi rumahnya dan berkata, "Tempo hutang Anda telah tiba." Si miskin dengan suara lirih menjawab, "Demi Allah, saya sudah tidak punya apa-apa." Saudagar itu merasa geram kepada si miskin dan mengadukannya ke pengadilan. Setibanya di pengadilan, hakim bertanya, "Mengapa Anda tidak membayar hutang Anda?" Lagi-lagi si miskin menjawab, "Demi Allah, saya tak punya apa-apa, Tuan Hakim." Karena merasa ini adalah kesalahan si miskin, maka hakim memvonisnya dengan hukuman penjara sampai ia bisa melunasi hutangnya. Kemudian si miskin bangkit dan berkata, "Wahai Tuan Hakim, kalau memang itu hukumannya, tolong berilah saya waktu hari ini saja. Saya mau pulang ke rumah untuk berjumpa keluarga dan mengabarkan hukuman ini, sekalian berpamitan dengan mereka. Kemudian saya berjanji akan kembali untuk dipenjara." Lalu hakim mengatakan, "Bagaimana mungkin bisa dipercaya? Apa jaminannya kalau kamu bakal kembali besok? Sedangkan hari ini aku telah memvonismu hukuman penjara." Lelaki itu terdiam, tetapi seolah mendapat ilham di benaknya, dia menjawab dengan yakin dan suara lirih, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jaminanku, wahai Tuan Hakim. Jika besok aku tidak datang, maka aku bukanlah termasuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Mendengar hal itu, si hakim tersentak diam dan tersentuh hatinya.
Ia sadar betapa agungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mungkin dia akan berdusta. Kemudian si hakim mengizinkannya pulang hingga esok hari. Sesampainya di rumah, si miskin mengabarkan kondisinya kepada istrinya, bahwa besok ia akan dipenjara. Lalu istrinya bertanya, "Wahai suamiku, lantas mengapa sekarang engkau bebas?" "Aku meletakkan nama Rasulullah sebagai jaminanku," jawab suaminya. Mata istrinya pun berkaca-kaca dan air matanya menetes sembari berkata pada suaminya, "Selama Rasulullah menjadi jaminan bagimu, maka mari kita bersolawat untuknya." Dan mereka pun bersolawat kepada Rasulullah dengan rasa cinta yang teramat dalam. Sampai akhirnya mereka tertidur, dan dalam tidurnya laki-laki itu bermimpi melihat Rasulullah memanggilnya, "Wahai fulan, jika besok telah terbit fajar, maka pergilah ke tempat ulama fulan dan sampaikan kepadanya bahwa aku menitipkan salam untuknya, dan suruhlah ia agar menyelesaikan hutang-hutangmu. Jika ulama itu tidak percaya, sampaikan 2 bukti ini." Kemudian si miskin itu bertanya, "Apa kedua bukti itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah berkata, "Katakan padanya bahwa di malam pertama ia sudah membaca sholawat kepadaku 1000 kali, dan di malam terakhir dia ragu dalam jumlah bilangan sholawatnya. Sampaikan padanya bahwa ia telah menyempurnakan bilangan sholawatnya." Seketika si miskin ini terbangun, dan pada pagi harinya ia pun menuju ulama fulan dan berjumpa dengannya. Ia menyampaikan apa yang dialami dalam mimpinya. Si miskin berkata, "Wahai Tuan, Rasulullah telah menitipkan salam untuk Anda dan meminta Anda agar menyelesaikan hutang-hutangku." Sang ulama bertanya, "Apa bisa dipercaya kebenaran mimpimu itu?" Laki-laki miskin itu menyampaikan kedua bukti sebagaimana yang dikatakan Rasulullah dalam mimpinya. "Di malam pertama Anda telah bersolawat kepada Rasulullah sebanyak 1000 kali, dan itu sudah Rasulullah terima. Dan di malam kedua Anda ragu dengan jumlah bilangan solawat Anda. Kata Rasulullah, bilangannya sudah sempurna dan telah beliau terima." Mendengar hal itu, spontan ulama itu menangis karena berita yang sangat mengembirakan bahwa solawatnya telah diterima oleh sosok manusia agung di alam semesta ini. Maka ulama itu memberikan uang 500 dinar dari Baitul Mal untuk melunasi hutang-hutang si miskin, dan 2.500 dinar dari harta pribadinya untuk si miskin sebagai tanda terima kasih atas kabar gembira yang disampaikan. Kemudian si miskin bergegas pergi menuju hakim untuk menjelaskan perkaranya. Sesampainya di tempat hakim, tiba-tiba si hakim bergerak ke arah si miskin, seolah rindu ingin melihatnya dan memanggilnya seraya berucap, "Kemarilah, berkat Anda aku bermimpi Rasulullah. Rasulullah berpesan kepadaku bahwa jika aku menyelesaikan hutangmu, maka kelak Rasulullah akan menyelesaikan perkaraku di akhirat. Dan ini uang 500 dinar untuk melunasi hutang-hutang Anda." Belum selesai bicara, tiba-tiba pintu ada yang mengetuk. Ketika dibuka, ternyata saudagar penagih hutang yang datang. Dia langsung memeluk si miskin dan menciumnya sembari berucap,
berkat Anda saya bermimpi Rasulullah. Beliau berkata kepadaku, jika aku merelakan hutang-hutangmu, maka kelak di hari kiamat Rasulullah akan merelakan segala tanggunganku. Dan ini uang 500 dinar hadiah untuk Anda, dan hutang Anda saya anggap sudah lunas. Subhanallah, yang tadinya memiliki hutang 500 dinar digantikan oleh Allah berlipat-lipat ganda berkah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini adalah sekelumit bukti betapa Rasulullah selalu memperhatikan dan mencintai umatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Barakallahu fikum, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.